Waduh, si Meong ngejatuhin cangkirmu dan numpahin kopi ke karpet mahalmu. Mari kita bekukan waktu sebentar dan lihat berapa lama kopi tumpah ke lantai. Dalam waktu normal, kejadian itu butuh sekitar 1 detik sejak mug jatuh dan gravitasi bekerja. Si Meong menatapmu penuh ancaman saat melakukannya. Astaga! 24 atau 25 frame per detik berarti video yang kamu lihat di layar persis seperti orang yang bergerak dalam kehidupan nyata. Saat film pertama kali dibuat, kamera belum punya teknologi untuk mendukung 25 frame per detik. Itu sebabnya gerakannya dipercepat dan dilebih-lebihkan. Tapi sekarang kita sudah punya teknologi yang mampu menangkap detail terkecil. Kamera-kamera baru memungkinkan kita menonton video dengan 90.000 frame per detik. Kalau kamu memutarnya pada 25 frame per detik, setiap detik akan berlangsung selama 1 jam. Mungkin ada sebagian hal yang terasa ngebosenin banget, tapi kadang 1 detik saja bisa memuat banyak peristiwa menarik. Jadi kalau si Meong menjatuhkan cangkirmu ke karpet, kamu akan melihat setiap tetes kopi tumpah dan menyentuh lantai. Kalau setiap detik secara real time berlangsung selama 1 jam, semua hal kecil dalam hidup otomatis melambat. Kamu punya 1 jam untuk melakukan apapun yang kamu mau kalau 1 detik berlangsung selama 1 jam. Kamu menaruh cangkirmu lagi ke atas meja dan memindahkan si Meong ke ruangan lain. Dan kamu juga mengambil semua cairan yang membeku di udara dan memasukkannya lagi ke cangkir. Kamu melihat burung kolibri di luar terbang mengelilingi beberapa bunga menikmati makan siangnya. Burung kolibri mampu mengepakkan sayapnya antara 10 hingga 80 kali per detik saat melayang. Kamu berdiri tepat di sebelahnya dan melihat detail sayapnya dan setiap kepakannya. Ada lebah yang lagi ngumpulin serbuk sari dari bunga, kamu mendekatinya dan melihat jelas sayapnya juga berdengung. Lalat berdengung di sekitarmu, tapi kamu cuma melewatinya. Kamu melihat tetanggamu membawa jalan anjingnya dengan tali, anjing itu mau mengejar kucing liar, kamu bisa melihat matanya melotot dan kucing itu melarikan diri. Dalam waktumu, kamu sudah menghabiskan sekitar 15 menit yang cuma kira-kira 1 detik dalam kehidupan nyata. Tubuhmu masih bekerja pada waktu normal dan kamu mulai merasa lapar. Kamu mengambil snack dari dapur, masih mengawasi burung kolibri yang terbang di luar, kamu masih punya sekitar 45 menit di waktu barumu ini. Jadi kamu memutuskan untuk menggunakannya dengan bijak dan ngerjain kerjaan rumah untuk menghemat waktu nyata. Kamu mau nyuci piring dan nyalain keran, tapi nggak ada air yang keluar. Kamu ingat butuh sementara waktu sampai airnya mulai mengalir. Kamu melihat tetesan pertama akan jatuh, tapi ini berjalan terlalu lambat di waktu barumu. Jadi kamu memutuskan untuk beralih ke hal-hal lain, misalnya bersihin rak. Kamu mengarahkan kemoceng dan sapu melintasi rak, debu perlahan terbang ke udara dan melayang di sana. Kamu bisa melihat jelas saat debu mengambang seperti asap. Kamu mundur, mencoba menangkap bola debu di udara, dan melemparkannya. Kamu sadar, bersih-bersih jadi nggak masuk akal sekarang. Kamu masih punya waktu 35 menit lagi, dan kamu nggak tahu harus ngapain. Kamu ngecek HP, tapi layar LED-nya perlu waktu lama sampai menyala. Cahaya butuh waktu lebih dari 8 menit untuk perjalanannya dari matahari ke bumi. Ini artinya, kalau kamu berada di dunia yang gerakannya serba lambat ini saat matahari terbit, sinar matahari butuh 20 hari sampai akhirnya jatuh ke bumi. Bisa-bisa kita nggak tidur. Saat kamu menyalakan lampu di kamarmu, cahayanya bergerak sangat cepat, sehingga tidak cukup waktu untuk memprosesnya, apalagi melihatnya terjadi. Kecepatan cahaya berubah-ubah selama berabad-abad, tapi komunitas ilmiah menyelesaikan perdebatan ini. Kalau kamu hidup dalam kondisi seperti itu, mungkin inilah satu-satunya cara untuk mengukur kecepatan cahaya dengan benar. Jumlah waktu yang diberikan tadi hanyalah perkiraan berdasarkan kelayakan fisika yang kita miliki. Hal pertama yang harus diketahui saat mengukur kecepatan cahaya adalah jarak antara 2 titik dan waktu yang diperlukan suatu benda untuk menempuh jarak antara titik A dan titik B. Kecepatan cahaya didapat dengan membagi jarak dan waktu. Cara bagus untuk mengukur kecepatan cahaya adalah dengan menggunakan cermin dan senter. Kamu mungkin berada di lingkungan yang terkontrol untuk eksperimen ini dengan jarak dan kecepatan yang sama. Tapi kelemahan utamanya adalah cahaya akan memantul bolak-balik dari titik A ke titik B, bukan cuma pancaran satu arah dari A ke B.
Kenapa hal ini penting? Karena kecepatan cahaya yang dipantulkan kembali dari titik B ke titik A mungkin tidak sama dengan dari titik awal A ke titik B. Ini emang membingungkan, tapi mari kujelaskan lebih sederhana lagi. Kamu lagi duduk nunggu kereta untuk pulang setelah seharian bekerja, kereta tiba tepat waktu, saat mulai bergerak, kamu tertidur di kursimu. Sesaat sebelumnya, kamu memeriksa jam dan melihat saat itu tepat jam 9 malam. Setelah beberapa saat, kamu bangun di tempat yang sama persis seperti saat kamu tertidur. Tapi kali ini sudah jam 11 malam. Kamu tidur sepanjang perjalanan dan harus menunggu sampai kamu bisa sampai di rumah. Anggap saja perjalanan kereta api 1 jam dari stasiun ke rumahmu dan 1 jam lagi dari rumahmu kembali ke stasiun. Ini logis kalau dihubungkan dengan berkas cahaya, tapi Albert Einstein berkata sebaliknya. Dia berasumsi kalau ruang dan waktu adalah mutlak dan kecepatan cahaya dapat bervariasi. Dalam kasus perjalanan kereta api, Albert Einstein mengatakan mungkin saja perjalanan dari stasiun ke rumahmu memakan waktu 1 jam 59 menit dan cuma butuh 1 menit dari rumahmu kembali ke stasiun. Nilainya bisa berapa saja, beberapa ilmuwan awalnya tidak mendukung gagasan ini, tapi ide ini terus muncul. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita mengukur kecepatan cahaya satu arah? Kita mungkin bisa menggunakan kamera berkecepatan tinggi untuk merekam frame demi frame sampai kita mendapatkan hasil yang pasti. Tapi tidak sesederhana itu juga, kita nggak akan tahu pasti karena cahaya yang kita lihat dari lensa sudah merupakan pantulan dari cahaya yang sebenarnya kita tidak melihatnya dalam bentuk yang paling murni. Sayangnya, nggak ada cara untuk mengukur kecepatan cahaya yang sebenarnya saat ini. Angka yang dinyatakan oleh para ilmuwan hanyalah cara untuk memahaminya tanpa benar-benar mengetahui nilai sebenarnya. Kita butuh angka itu untuk melakukan perhitungan dalam matematika dan fisika guna memahami dunia kita dengan lebih baik. Balik lagi waktu saat 1 detik sama dengan 1 jam, hukum fisika bekerja dengan cara yang berbeda dan kamu dapat melihat setiap proses selangkah demi selangkah. Kamu kembali ke dapur dan mencoba menyalakan kompor untuk melihat bagaimana api mulai menyala. Kamu menyaksikan api terbentuk dari nyala api kecil. Air di sekitarnya perlahan berubah menjadi uap. Kalau 60 detik sama dengan 1 jam, maka 1 menit akan berlangsung selama 2,5 hari dan 1 jam akan berlangsung sekitar 5 bulan. 1 hari akan berlangsung kurang dari 1 dekade dan 1 bulan akan berlangsung sekitar 300 tahun. 1 tahun penuh kira-kira setara dengan 3.600 tahun. Dalam realita ini, tubuh kita akan menua sesuai dengan cara kerjanya secara internal. Jadi kalau umur tubuhmu diperpanjang selama bertahun-tahun dan 365 hari sama dengan 3.600 tahun, rentang waktu itu bahkan tidak akan cukup bagimu untuk menumbuhkan ekor kuda kalau rambutmu cepak.